Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini, bersama-sama kita duduk di majelis ilmu di salah satu taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah untuk kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari fikih al-asma'il husna, di mana kita sampai pada pembahasan salah satu asma Allah Subhanahu wa taala, Al-Basir. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada pembahasan yang lalu kita kaji bersama di antara asma Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami', yaitu Allah Subhanahu wa taala As-Sami' yang Maha mendengar. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan kaji Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua nama Allah, dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sering berbarengan antara kedua asma tersebut, kedua sifat tersebut. Sami', Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada seorang hamba antara sifat melihat ya dan sifat mendengar merupakan bagian dari sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Tatkala ia mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat kauniyah dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala maupun ayat Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Tatkala ia melihatnya, ia tadabburi, ia pun mendengarkannya dengan baik, maka sungguh ia akan mendapatkan hidayah. Dua di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh kita yang menjadi sebab untuk meraih hidayah, untuk mendapatkan hidayah, yaitu mata untuk melihat dan demikian juga telinga untuk mendengarkan. Pada Allah Subhanahu wa taala, dua sifat tersebut, dua asma tersebut juga termasuk dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita akan pelajari yang kedua, yaitu Al-Basir. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 40 tempat, ya 40 ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah
dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala basira, Maha melihat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 265, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Wallahu basirun bil ibad, dalam surat Ali Imran ayat 15. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas seluruh hamba-hambanya. Dalam surat Al-Mulk ayat 19, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas segala sesuatu. Surat Asy-Syura ayat 27, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas seluruh hamba-hambanya. Dan dalam surat Al-Isra ayat 17, wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah bagi Tuhanmu dengan dosa-dosa hambanya Maha mengetahui dan Maha melihat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lebih dari 40 tempat Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat basir, sifat Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah asma Allah, sifat Allah yang akan kita pelajari bersama di malam yang mulia ini, yaitu Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan cakupan daripada Al-Basir, makna daripada Al-Basir, alladhi yara jami' al-mubsarat, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melihat segala sesuatu yang tidak akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Atau al-mubsirat, segala sesuatu yang melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas segala sesuatu yang melihat. Wa yubsiru kulla syai' wa in daqqa wa saghar, dan Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Apakah itu sesuatu yang lembut, sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang sangat kecil, maka Allah Maha melihat atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan langkah kaki semut yang berwarna hitam, yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang sangat gelap. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan pergerakan segala yang kita makan di dalam tubuh kita. Apapun yang terjadi dalam tubuh kita, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan pergerakan darah yang ada dalam urat-urat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan apa yang ada di bawah bumi, dengan semua yang ada di bawah bumi. Di mana bumi ada 7 lapis. Maka seluruh yang ada di dalamnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan segala yang ada di atasnya, segala sesuatu yang ada di atas bumi. Allah Subhanahu wa taala pun Maha melihat dengan pergerakan kelopak mata kita, pergerakan bulu alis kita semuanya, atau bulu mata kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala pun Maha melihat dengan mata-mata yang khianat, mata-mata yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana makhluk tidak melihatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan makna al-basir, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan penglihatannya
melihat segala sesuatu yang sangat rinci, bahkan segala rincian yang ada pada seluruh makhluknya, sampai pun itu makhluk yang sangat kecil, makhluk yang mungkin sebesar debu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan seluruh anggota tubuhnya makhluk atau binatang yang sebesar debu? Maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat bagaimana darah yang ada di dalam binatang tersebut, ya, kemudian daging yang ia miliki, otak yang dia miliki, demikian juga urat-urat yang dia miliki, dan ia pun Maha melihat dengan pergerakan langkahnya, berjalannya binatang tersebut walaupun di atas batu yang berwarna hitam di kegelapan malam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sifat Al-Basir, sifat Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, yang nampak oleh kita semuanya maupun yang tidak nampak. Ya, maka seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kewajiban kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan kedua matanya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan kedua mata Allah Subhanahu wa taala. Di mana kedua mata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang sering kita tegaskan dalam pembahasan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa asma Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah, kesucian Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh asma dan sifatnya. Tatkala memiliki kesamaan dengan apa yang ada pada makhluk, tetapi hakikatnya bahwa yang satu itu milik Allah sedangkan satunya milik makhluk, maka perbedaannya adalah seperti perbedaan sang Khalik dengan makhluk. Tatkala kita berbicara penglihatan Allah, kita berbicara mata Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan dalam banyak dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Maka kita pun beriman dengan iman yang sempurna akan kesempurnaan kedua mata Allah Subhanahu wa taala, akan kemuliaan, keagungan kedua mata Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kesempurnaan kedua mata Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada kesamaan dengan makhluknya sama sekali. Ya, kesamaannya hanya terjadi pada lafadznya saja. Ya, pada pengucapannya saja. Makhluk punya penglihatan, Allah juga penglihatan. Makhluk punya mata, Allah juga punya mata. Kesamaannya hanya ada pada nama saja, pada lafadz saja, tetapi hakikatnya maka itu sebagaimana perbedaan antara sang Khalik dengan makhluk. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terbayang oleh kita semuanya ketika mengatakan bahwa Allah memiliki dua mata, kemudian terbayang dalam pikiran kita seperti matanya manusia, seperti matanya binatang, seperti matanya makhluk yang lain. Tidak demikian. Tetapi itu semuanya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Bahkan seandainya kita bayangkan, maka seluruh bayangan yang ada dalam pikiran kita itu masih dalam bayangan makhluk, yang tentunya itu semuanya salah. Tidak ada yang benar dalam bayangan kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Sedangkan yang kita bayangkan itu adalah makhluk. Yang kita bayangkan sesuatu yang pernah kita lihat, sesuatu yang pernah kita rasakan, sesuatu yang pernah terlintas dalam pikiran kita, dan itu semuanya makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sang Khalik tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan serupa dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala pun Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dengan asma Allah, iman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana itu sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tur ayat 48,
wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan hukum Tuhanmu, dengan keputusan Tuhanmu, sesungguhnya engkau berada di bawah penglihatan mataku. Sesungguhnya engkau berada di bawah penglihatan mataku. Demikian pula dalam surat Al-Qamar ayat 13 dan 14, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Dan kami bawa Nabi Nuh alaihissalam di atas bahtera, di atas kapal yang terbuat dari papan dan paku, dusur, paku. Tajri bi a'yunina, di mana bahtera tersebut, kapal tersebut itu berjalan di bawah pengawasan mataku. Jazaan liman kana kufir, dan ini balasan bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada nabinya Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surat Taha ayat 39, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu kecintaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan dariku untukmu, dan agar engkau berada dalam pengawasan di bawah mataku. Walitusna'a ala aini, dan engkau pun dididik, dibina ya di bawah pengawasan mataku. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini surat Taha ayat 39 berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan di bawah besar di bawah pengawasan Fir'aun laknatullah alaih. Ya, seorang yang sangat dicintai oleh Allah, Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah takdirkan hidup di bawah Fir'aun tatkala masih kecil hingga ia dewasa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehidupannya tetap di bawah pengawasan Allah, di bawah penglihatan Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lafaz walitusna'a ala aini, dan agar engkau dididik di bawah pengawasan mataku. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membaca asma Allah, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan sifat-sifat Allah, di antara sifat di sini adalah mata Allah, maka kita pun begitu mudah untuk beriman. Kita pun tidak ada perasaan yang berat dalam hati kita. Tidak ada perasaan kemudian seakan-akan bertentangan, seakan-akan bertabrakan dengan apa yang kita yakini, dengan akidah kita semuanya. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena keimanan kita, keimanan yang benar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya, di antaranya tangan, mata, kaki, dan seterusnya, maka itu semuanya sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan sama dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asma dan sifat yang sempurna dengan tanpa ada kekurangan sama sekali. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya di dalam hadis yang sahih, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua mata. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata, yang mana disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war, muttafaqun alaih. Dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati sifatnya Dajjal, bahwa Dajjal adalah, kata Nabi, innahu a'war, dia itu seorang manusia yang matanya buta salah satunya. Ya, salah satu matanya itu buta, a'war. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak buta. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan Allah dari sifat kurang, sifat aib, yaitu sifat buta, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, dan kedua mata Allah Subhanahu wa taala adalah mata yang sempurna, yang tidak ada kurangnya dari segala sisinya. Ya, sedangkan Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan ternyata nampak bahwa matanya adalah mata yang buta. Salah satu dari kedua matanya itu buta, dan Tuhan itu tidak buta.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam menjelaskan keadaan Dajjal, fitnah yang paling besar. Tidak ada nabi dan rasul kecuali pasti mengingatkan umatnya untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Saking begitu besarnya fitnah Dajjal, di mana Dajjal membawa surga dan neraka. Ya, Dajjal membawa surga dan neraka. Segala sesuatu bisa terjadi pada Dajjal, di mana ia mampu menghidupkan yang sudah mati, ia pun bisa mematikan yang sudah hidup. Ia bisa menjadikan segala sesuatunya berubah. Surga dan neraka bahkan dibawa oleh Dajjal. Dia membawa api yang menyala-nyala, itu nerakanya Dajjal, dan ia pun membawa surga, membawa air yang begitu jernih. Dan ternyata hakikatnya adalah sebaliknya. Orang-orang yang beriman, ia pun akan masuk ke dalam apinya Dajjal, yang sesungguhnya itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, fitnah yang begitu besar. Maka dengan segala yang dimiliki oleh Dajjal, orang-orang beriman mengetahui bahwa ini bukan Tuhan, walaupun memiliki seakan-akan banyak sifat daripada sifat-sifat Tuhan, bisa menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Tetapi orang beriman dengan keimanannya, dia bisa membedakan Tuhan tidak akan buta. Tuhan bukan seorang yang buta. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata, di mana kedua mata Allah Subhanahu wa taala adalah kedua mata yang sempurna, sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dan layak dengan segala keagungan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimallahu taala, beliau mengatakan, nahnu naqulu li rabbina aynani yubsiru bihima ma tahta ath-thara wa tahta al-ardi as-sabi'ah as-sufla. Al-Imam Ibnu Khuzaimah menegaskan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah sifat kedua mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan, kita beriman, kita meyakini, kata beliau, bahwa Tuhan kita memiliki dua mata, di mana Allah Subhanahu wa taala melihat dengan kedua mata tersebut apa yang terjadi, apa yang ada di bawah tanah, dan apa yang ada di bawah lapisan bumi yang paling bawah. Apa yang ada di bawah lapisan bumi yang paling bawah, yaitu lapisan yang ketujuh. Wa ma fis samawati wa ma bainahuma min saghirin wa kabir, dan apa yang ada di langit, apa yang ada di seluruh langit yang ada, langit yang berjumlah 7, dan apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di bawah langit yang pertama, yang ada di bawah langit yang kedua, apa bahkan yang ada dalam langit tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang kecil maupun yang besar. La yakhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Fa huwa ta'ala yara ma fi jawfi al-bihar. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan semua yang ada di dalam lautan. Wa lujajiha, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui yang ada di air, dari seluruh air lautan. Kama yara arsyahu alladhi huwa mustawin alaihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melihat arsy-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, saudara-saudari yang dirahmati Allah, menggambarkan arsy sebagai makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling agung, yang itu menjadi atap dari seluruh makhluk Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan arsy-Nya, di mana Allah bersemayam di atasnya, makhluk yang paling besar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat makhluk yang paling kecil, itu juga sama, sebagaimana Allah melihat dengan jelas arsy-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala juga melihat dengan jelas seluruh makhluknya, sampai pun makhluk yang paling kecil. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah nama Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, di mana mengharuskan dari nama tersebut Al-Basir, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dan kita memahami segala kandungan, kita memahami kandungan yang ada di dalam sifat tersebut, yaitu sifat melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mengharuskan kita semuanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar bersimpuh
merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pada derajat yang paling mulia, yaitu ihsan, di mana kita merasa di mana Allah senantiasa melihat kita. Nabi SAW tatkala ditanya malaikat Jibril alaihissalam dalam hadis, Jibril, mal ihsan, akhbirni anil ihsan. Faqala Nabi SAW, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sifat ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah, engkau salat, engkau puasa dan seterusnya seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatmu. Ya, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keharusan dari maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya. Bahkan tadi disebutkan makhluk yang paling kecil. Ya, ternyata Allah mengetahui dengan segala yang dimiliki makhluk tersebut, kakinya, tangannya, darahnya, kulitnya, dagingnya, ya, urat-urat yang ada dalamnya, bahkan mungkin refleksnya, ya, pikirannya. Maka itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun merasa demikian, muraqabah kepada Allah, ihsan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan kita semuanya. Allah senantiasa mengawasi kita semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an yang tadi disebutkan, lebih dari 40 tempat, lebih dari 40 ayat yang menyebutkan As-Sami Al-Basir, ya, yang menyebutkan khususnya Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menutup dari setiap ayat, ya, itu dengan sifat tersebut, yaitu Al-Basir. Dan ternyata itu memiliki kandungan yang sangat mendalam. Ada beberapa contoh yang beliau sebutkan, Syekh Abdul Razak sebutkan, ya, di antaranya di dalam surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, seandainya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki untuk seluruh hambanya, semua hambanya diberikan rizki yang sangat luas, artinya diberikan harta dengan tanpa batas, labaghaw fil ardi, sungguh mereka semuanya akan melampaui batas di atas muka bumi. Walakin, akan tetapi, kata Allah, yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizkinya kepada seluruh hambanya biqadarin, dengan batasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan pada setiap hambanya. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan seluruh hambanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan khabirun basir, Allah Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dikaitkan dengan sifat Allah, Allah yang mengatur rizki kepada seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kadar yang tepat, ukuran yang pas bagi setiap hambanya. Ternyata karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan semua keadaan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan keadaan semuanya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebagian hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menahan hidayah pada sebagian hambanya, sesuai dengan sifat Maha mengetahuinya Allah, Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui dengan siapa yang diberikan kekayaan, siapa yang ditahan dari kekayaan. Kenapa ada yang diberi, ada yang ditahan? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizkinya sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, di mana Allah Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Seandainya itu dibolak-balik, akan terjadi kerusakan, akan terjadi kebinasaan pada seluruh makhluknya.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ayat 30 Allah pun tegaskan masalah ini, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhanmu itu membukakan rizki kepada orang-orang yang dikehendaki, wa yaqdir, dan Allah Subhanahu wa taala menahan. Artinya tidak memberikan kepada sebagian hamba-hambanya yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang demikian, kenapa ada yang dikasih, ada yang tidak? Kenapa ada yang diluaskan, ada yang disempitkan? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan seluruh hamba-hambanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim ia pun hidup dalam keadaan tenang, berlapang dada. Ia pun berbahagia dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala khabirun basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan seluruh hambanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang berikutnya dalam surat At-Taghabun ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, maka ada di antara kalian yang kafir dan ada di antara kalian yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan semua yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan semua yang kalian kerjakan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang belum terjadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, segala sesuatu yang belum terjadi Allah Maha melihat, bahkan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat dengan segala yang terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menentukan ini ada yang beriman, ini ada yang kafir. Ya, ini ada orang yang saleh, ini ada yang taleh. Ya, taleh itu kalau dalam bahasa Arab lawan dari soleh, ya. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Allah Maha mengetahui dan Allah yang menentukan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu dengan semua yang akan dikerjakan hambanya. Allah Maha mengetahui, ya, bahwa ini hati yang pantas untuk mendapatkan keimanan, pantas mendapatkan hidayah. Ini hati yang sangat ingkar, hati yang sangat kafir, maka tidak pantas mendapatkan hidayah. Allah Maha mengetahui dengan semuanya. Maka kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan semua yang kalian kerjakan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh hambanya. Kalau kita melihat kekuasaan Allah, kemuliaan Allah terkait dengan masalah ini, bahwa setiap manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala utus nabinya, Allah turunkan wahyu kepada nabinya, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, turunkan kitab-kitabnya, sehingga itu semuanya sampai kepada umatnya. Dan kemudian setiap manusia bisa mempelajari, bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa mentadaburi, sehingga itu menjadi sebab keimanan. Tidak ada yang ditahan oleh Allah, tidak ada yang dilarang oleh Allah. Semuanya diberikan kebebasan. Silahkan beriman, silahkan kafir. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan amalannya. Maka di sini seorang beriman dengan iman sempurna akan takdir Allah. Tidak akan bergantung, ya tidak akan menggantungkan kesesatan dengan takdir Allah sama sekali. Kenapa demikian? Karena kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen beriman silahkan. Ya, yang pengen rusak silahkan, yang pengen kafir silahkan. Tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhirat semuanya akan bertanggung jawab dengan semua amalannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tidak terbesit dalam pikiran kita bahwa ada sifat zalim pada Allah, sifat tidak adil pada Allah Subhanahu wa taala. Kalla wa hasya. Ya, tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh sifat Allah sifat yang sempurna, seluruh asma Allah adalah asma yang sempurna. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang berikutnya dalam surat Fussilat ayat 40. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaiha. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dari ayat-ayat kami atau menyelewengkan ayat-ayat kami,
maka sungguh mereka tidak akan lepas dari kami, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari kami. Afaman yulqa finnar, apakah seorang yang dijerumuskan ke dalam neraka khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, apakah mereka itu lebih baik dari seorang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman. I'malu ma syi'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kehendak kalian. I'malu ma syi'tum. Perhatikan di sini saudara-saudari yang dirahmati Allah, Allah berikan kebebasan kepada seluruh manusia. I'malu ma syi'tum, kerjakanlah sesuai dengan kehendak kalian masing-masing. Innahu bima ta'maluna basir, tapi ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan semua yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat dengan semua yang kalian kerjakan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menjelaskan perkara ini kemudian ditutup dengan basir, ya. Dan ini ternyata dalam setiap ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup dengan asma-Nya, maka apa yang dijelaskan sebelumnya itu berkaitan dengan asma tersebut sebagai penutup dari setiap ayat. Ini dalam qawaidut tafsir, ya, kaidah-kaidah dalam tafsir. Salah satunya antum bisa rujuk dalam kitab-kitab qawaidut tafsir, ya, di antaranya punya Syekh As-Sa'di rahimallahu taala, menjelaskan bahwa setiap asma Allah yang disebutkan sebagai penutup dari setiap ayat itu berkaitan dengan kejadian, ya, atau apa yang terkandung di dalam ayat tersebut atau dalam ayat-ayat sebelumnya, kemudian Allah tutup dengan asma tersebut. Contohnya seperti ini, ketika Allah menjelaskan tentang hidayah, kesesatan, kekufuran, keimanan, ya, kemudian Allah tegaskan, kerjakanlah sesuai dengan kehendak kalian masing-masing. Silahkan yang mau beriman, silahkan yang mau kafir, tetapi ketahuilah Allah tutup dengan sifat Allah. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan semua yang kalian kerjakan. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak, ya, masih banyak dari ayat-ayat yang kita bisa tadabburi, terlebih, ya, berkaitan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini oleh Syekh lebih dari 40 asma Allah yang ditutup dengan basir, dengan al-basir, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan mudah-mudahan, ya, tatkala kita mempelajari asma Allah Subhanahu wa taala satu persatu, ya, kita pun semakin mendalami tentang asma Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengetahui hakikat dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha, ahsa yuhsi, itu artinya menguasai, ya, memahami, menghafalkan, mengamalkan, ya, mengagungkan. 99 nama tersebut dakhalal jannah, kata Nabi, masuk ke dalam surga. Kenapa? Balasannya begitu besar, masuk ke dalam surga. Ternyata ketika kita mempelajari asma Allah, kita pun semakin beriman, kita semakin kuat, ya, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akan kita wujudkan dalam amal kita masing-masing. Ibadah kita semakin baik, ya, ittiba kita, ikhlas kita semakin baik, ya, di mana kita akan meraih kebaikan dari mempelajari asma Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.